Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Prilia Waswambah dari Prodi Demba Teknik Elektro kelas 03. Baik, bab pertama kita akan membahas tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan sarjana atau profesional. Nah, yang pertama kita akan membahas konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan sendiri ialah usaha dan sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya. Sedangkan kewarganegaraan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta akan tanah air. Sedangkan secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua juga mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan. Diperlukan pendidikan kewarganegaraan itu ya karena setiap generasi baru adalah orang baru yang harus dikembangkan pengetahuan tentang sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga yang memiliki pemikiran secara baik dan cerdas atau smart and good citizen. Untuk hidup dalam kemasyarakatan berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Nah, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan ini dilakukan pada tataran kultur oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa. Secara politik, PKN ini lahir karena tuntutan konstitusional atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah lainnya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Di setiap pendidikan kewarganegaraan itu senantiasa menghadapi dinamika perubahan dan sistem ketatanegaraan dan pemerintah, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap tahunnya atau setiap saat itu pasti pendidikan kewarganegaraan itu akan berubah. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu identitas nasional. Yang pertama akan kita bahas tentang konsep dan urgensi tentang identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional itu terdiri dari dua kata dasar. Yang pertama identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti identity, yang memiliki arti yaitu jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seseorang atau sehingga membuat dia berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan nasional berarti menunjuk kepada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Esensi identitas nasional itu ada jati diri, nilai-nilai yang dianggap baik, dan faktor penentu dalam membangun karakter bangsa. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang identitas nasional.
Secara historis, identitas nasional ini lahir ketika sadarnya masyarakat bahwa bangsanya sedang dijajah oleh bangsa asing. Nah, pada tahun 1908, ini masa yang dikenal sebagai masa kebangkitan nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan ini yang memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan identitas nasional tadi. Nasional menurut sosiologis itu telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Nah, identitas secara politis itu ada beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang menjadi penciri atau pembeda jati diri bangsa. Ada 4 identitas nasional. Yang pertama, yang itu ada bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Nah, identitas nasional yang pertama ada bendera. Bendera ini sangat penting dalam negara karena bisa membedakan negara kita dengan negara yang lainnya. Nah, ketentuan mengenai bendera negara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai Pasal 24. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Jadi bahasa sangat berpengaruh pada identitas nasional karena bisa membedakan kita dengan negara lainnya atau dengan bangsa lainnya. Nah, bahasa Indonesia sendiri ini berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan dulu sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca dan diikrarkan pada Kongres Pemuda 2, 28 Oktober 1928. Terus ada lambang Garuda yaitu Pancasila. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila itu ada 17 sayap, 8 di ekor, 19 di pangkal ekor, dan 45 di leher. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sangat penting bagi kita untuk memiliki lagu kebangsaan karena bisa membedakan kita dengan bangsa yang lainnya. Karena setiap bangsa itu memiliki bahasa, lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan yang beda-beda. Ketentuan lagu Indonesia Raya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 58 sampai 64. Dinyanyikan pertama kali Kongres Pemuda 2, 28 Oktober 1928. Selanjutnya, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Unsur dinamika dalam perubahan masyarakat sendiri ialah unsur-unsur yang menghendaki adanya perubahan. Dinamika ini adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Nah, jenius yang tidak ternilai harganya dari para The Foundation Fathers ialah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila sebagai identitas nasional yang tidak bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan non-fisik yang mencerminkan watak dan perilaku bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Kenapa identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena satu, bangsa Indonesia dapat dikenali dan dengan mudah dibedakan dengan bangsa yang lainnya. Yang kedua, identitas nasional ini bagi sebuah negara sampai bangsa itu sangat penting karena bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa dapat mempersatukan negara dan bangsa. Identitas nasional itu penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia karena sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Integrasi nasional.
Pengertian integrasi nasional. Menurut Sefardin Bahar pada tahun 1996, integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Konsep integrasi nasional sendiri ada integration, di mana kesempurnaan atau keseluruhan nasional, di mana bangsa sebagai pembentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan di bawah kekuasaan politik yang sama. Jenis integrasi nasional sendiri ada integrasi politik, di mana dimensi vertikal ini menyangkut hubungan elit dan masa guna menjabatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipasif. Dimensi horizontal menyangkut tentang masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi nasional sendiri saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat, serta penghapusan hambatan-hambatan antar daerah. Integrasi sosial budaya sendiri proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Terus ada kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Apa sih pentingnya integrasi nasional? Integrasi nasional sangat penting di negara Indonesia karena dari integrasi nasional kita dapat mempersatukan perbedaan di Indonesia itu sendiri. Dan tantangan integrasi nasional. Menurut historis, integrasi nasional itu ada 3 dalam sejarah. Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua ada model integrasi kolonial, dan yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia. Nah, dari sinilah integrasi nasional ini lahir dan dikembangkan sampai sekarang. Menurut sosiologis, integrasi nasional itu terjadi ketika pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan, seperti pendidikan kewarganegaraan. Terus menurut politik, integrasi nasional ini menjadi faktor penentu dalam negara, yaitu yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik dalam kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga politik, dan yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Proklamasi ini juga sebagai proses integrasi bangsa, karena proklamasi ini lahir untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Terus dinamika integrasi nasional di Indonesia, integrasi bangsa, yaitu mengajak contohnya seperti mengajak ke gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung agar tidak terjadinya terpecah belah bangsa Indonesia. Terus ada yang namanya integrasi wilayah, yaitu Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Ada integrasi nilai di mana kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila, integrasi elit massa, pendekatan pemimpin ke rakyat melalui kegiatan, dan integrasi tingkah laku. Perlukan integrasi nasional dalam suatu bangsa karena dalam suatu bangsa pasti terdapat banyak perbedaan-perbedaan. Nah, integrasi sendiri ini hadir untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tadi agar mencapai satu kesatuan dan mencapai kesejahteraan bersama. Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Singkatnya itu, konstitusi itu merupakan suatu dokumen yang berisi tentang aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Sedangkan arti luasnya sendiri, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara itu dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi ini sendiri yaitu sebagai landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak asasi warga negara. Kenapa perlunya konstitusi pada negara? Tanpa konstitusi yang jelas, negara tersebut pasti tidak ada keadilan, ketertiban hukum, dan kedaulatan yang jelas. Nah, konstitusi Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945. Historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi negara. Menurut historis, perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia itu berujung pada penyusunan konstitusi negara. Sedangkan menurut sosiologis itu konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Sedangkan menurut politik, undang-undang dasar itu membangun dan mengendalikan konstitusi negara Republik Indonesia. Ada dinamika konstitusi negara Republik Indonesia, tuntutan reformasi, proses perubahan undang-undang negara Republik Indonesia, dan tata tertib perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.